Mohon tertib, rekan-rekan mohon tertib dan cerminkan identitas kita. Mohon tertib. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rasul. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, saya pribadi bisa menerima sahabat-sahabat dari Karang Taruna 3 kota, kecamatan, dan 3 kelurahan sekota Tasikmalaya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ada dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat, PT Pos Kota Tasikmalaya dan jajaran yang kami hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat Karang Taruna. Tepat jam 13 saya melihat akhir tahun ini jam 13 dan saya bisa hadir secara pribadi. Saya membaca surat tersebut, tentunya walaupun tidak dibacakan langsung, sudah bisa saya sedikit pahami berkenaan dengan cabut barunya penyaluran PPSC di Kota Tasikmalaya pada waktu yang lalu, ini berimbas kepada mungkin kepada Karang Taruna juga yang hari ini harus diklarifikasi. Mohon kepada PT Pos Kota Tasikmalaya. Tentunya saya sangat mengharapkan pertemuan ini disertai dengan pemikiran yang jernih, tenang, sehingga nanti kita akan beri kesempatan kepada Depos untuk mengklarifikasi hal itu. Namun sebelumnya nanti kami akan beri kesempatan kepada pimpinan dari Karang Taruna, ya. Kita memahami beberapa waktu yang lalu DPRD tidak berhenti menerima audiensi masalah penyaluran PPNT yang terjadi yang tidak enak-enakan di Kota Tasikmalaya. Bahkan beberapa waktu lalu malam hari jadwalnya malam kami pun mengundang Sekda dan jajarannya untuk meminta penjelasan seperti apa. Mudah-mudahan program ujian dari pusat itu tidak berdampak ekses yang tidak baik di lapangan. Ini tentunya warga masyarakat, terlebih Karang Taruna, agar diisi oleh kaum muda yang masih pemikirannya masih mumpuni. Tentunya bagi kami hari ini tentunya sesuatu keberkahan Karang Taruna DPRD dan akan menyampaikan maksud dan tujuannya. Di sini sudah ada Kepala Kantor Pos Kota Tasikmalaya. Kami sangat menyambut baik kehadiran Bapak-bapak Ibu di ruangan ini Tasikmalaya. Kami persilakan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua Tasikmalaya dan pimpinan dari kantor Pos Indonesia Tasikmalaya sampai tingkat kelurahan. Ini adalah salah satu ekspresi kita, Pak Ketua Dewan, dari beberapa rangkaian yang sudah dilaksanakan terkait dengan penyaluran bansos ini dengan pihak Pos. Imbas yang kita dapatkan ternyata banyak kita disulutkan dalam sisi-sisi di masyarakat. Berawal dari bansos yang provinsi, yang jelas bahwa regulasi waktu itu
Gubernur memberikan surat edaran terkait dengan kerjasama bahwa penyaluran tersebut dilaksanakan diantaranya oleh Karang Taruna. Kemudian yang kedua terkait bansos PPKM beras yang kita distribusikan. Teman-teman sekolah Tasikmalaya alhamdulillah sudah bisa melaksanakan tugasnya di lapangan. Tugas kita hanya sebatas barcode, memfoto. Tetapi pada kenyataannya teman-teman juga, karena waktu itu situasi pandemi masih sangat tinggi, keRW-an. Walaupun tidak ada tambahan, kita laksanakan dengan sukarela, kita laksanakan dengan sosial. Dan hari ini, ketika kantor pos diberikan kepercayaan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan BPNT yang sifatnya sekarang menjadi tunai, inilah salah satu yang menjadi puncak kemarahan kita di tingkat kelurahan. Hari ini teman-teman di tingkat kelurahan saya bawa itu adalah untuk mengapresiasikan tugas mereka di lapangan, sehingga keluh kesah tersebut bukan hanya saja yang saya rasakan, tetapi teman-teman juga banyak yang seolah-olah teraniaya dengan program ini. Bapak Dewan, Pak Kadis yang saya hormati, yang selanjutnya terkait dengan bansos ini, kita berpegang pada surat perjanjian kerjasama dengan PT Pos. Ada 2 poin yang ditugaskan kepada kami Karang Taruna. Yang pertama adalah melakukan geotagging atau pengambilan foto rumah KPM melalui aplikasi PGC secara online. Yang kedua, melakukan koordinasi pendampingan dengan pemerintah setempat pada saat kegiatan penyaluran di wilayah kerja masing-masing. Geotagging ini dilaksanakan setelahnya. Padahal awal itu kita diberitakan untuk geotagging itu membarengi penyaluran, dan ternyata regulasinya berubah, sehingga geotagging ini dilaksanakan setelah pencairan selesai. Sedangkan penyaluran sudah dilaksanakan di tiap-tiap kelurahan. Yang jadi penyesalan saya, ketika koordinasi antara PT Pos dengan surat ini tanpa ada koordinasi dengan kita gintek waktu itu sampai jam 11. Ternyata jam 2 sudah ada penyaluran, dan teman-teman merasa kecewa dengan itu. Sehingga kesan di lapangan bahwa Karang Taruna hari ini terlibat langsung dengan PT Pos untuk bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan koordinasi ini, saya menjadi bulan-bulanan masa ketika teman-teman di kelurahan bahkan untuk jadwal penyaluran saja saya tidak pernah mendapatkan secara rinci terkait dengan jadwal yang dilaksanakan oleh PT. Sehingga teman-teman lalu itu dengan konsen-konsen yang ada difasilitasilah dengan grup Telegram, dan di sana kalau besar mereka ditumpahkan. Tapi sayang sekali, PT Pos tidak pernah merespon apa yang menjadi. Nah, selanjutnya, ketika itu terjadi, maka kontak terjadi di lapangan bahwa Karang Taruna terlibat langsung, tetapi kita justru terkecewakan dengan hal itu, Pak, di lapangan. Apalagi terkait dengan apa yang menjadi sebuah masalah. Dengan kontak saya melaksanakan tidak melanjutkan regulasi tentang surat perintah kerjasama ini. Maka itulah dasar diantaranya berikut dari beberapa kecewaan kita. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Hari ini yang menjadi gejolak adalah masalah koordinasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terhadap Karang Taruna. Padahal kita sudah mendapatkan SPK ini. Terima kasih untuk sementara, mungkin seperti itu Pak, Pak Dewan, Pak Kadis, Pak Kepala Pimpinan Cabang PT Pos Indonesia, Cabang Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya.
berkenaan dengan bansos yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, di mana banyak hal yang harus diklarifikasi oleh PT Pos. Kalau kami dengar informasi dari Karang Taruna itu yang kerjasama sudah ditandatangani tentunya itu tidak dilaksanakan, bahkan tidak ada koordinasi yang baik. Terima kasih Ketua Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Pak Ida. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna, sahabat saya juga, Pak Edi. Yang saya hormati Sepuh Karang Taruna, dan yang saya hormati seluruh Karang Taruna sekota Tasikmalaya, baik dari tingkat Karang Taruna menganggap kita juga memperbaikan lagi. Kenapa jadwal ini selalu berubah? Di sisi kita juga kewalahan Pak menjalankan itu. Kemarin juga dengan Pak Kadis saya juga mohon maaf tentang selalu ada pergeseran jadwal Pak Kadis. Sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Februari itu tim dari wilayah dari Kanwil itu turun Pak, seolah-olah tidak percaya dengan kinerja saya. Kenapa jadwalnya tidak bisa digeser? Kenapa jadwalnya tidak bisa dirubah? Itu turun sekitar 5 orang Pak, senior manajer dari regional. Jadi seolah-olah waktu itu kantor saya itu kayak diambil alih Pak. Nah, selama 3 hari berturut-turut itu saya seolah-olah tidak ada di kantor. Jadi dianggap saya tidak mampu untuk mengerjakan tugas ini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita tidak menafikan peran kawan-kawan Karang Taruna di lapangan. Kita tidak juga meniadakan peran kawan-kawan. Kita sangat terbantu oleh kawan-kawan Karang Taruna dalam mensukseskan penyaluran bantuan sosial program sembako ini kepada masyarakat dalam waktu lebih kurang 12 hari dari 14 hari yang diminta oleh Presiden kepada PT Pos. Alhamdulillah Pak Menko PMK itu cukup puas dengan realisasi sampai dengan 90%. Dapat saya sampaikan juga di sini, realisasi untuk Kota Tasik Pak Kadis itu 99% Pak salurnya. Masih ada sisa 1% itu masih kita ada data apakah sudah meninggal di luar kota atau memang sekali lagi di forum yang terhormat ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Karang Taruna sekota Tasikmalaya atas ketidaknyamanan ini, atas kesimpang-siuran komunikasi yang terjadi. Harapannya ke depan kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan pada yang sudah kita lakukan. Kami juga menyadari penyaluran bantuan sosial sembako ini banyak menimbulkan masih banyak kekurangan, baik dari pihak kami sebagai penerima tugas dari Kemensos maupun PT Pos secara keseluruhan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Kepala Kantor Pertanian Kota Tasikmalaya yang sudah menyampaikan klarifikasi berkenaan dengan yang disampaikan oleh pimpinan Karang Taruna tadi. Tapi silakan, seandainya masih ada hal yang ingin disampaikan dari Karang Taruna, kami bersilakan. Bapak kami, Pak Kadis, izin. Saya mungkin di sini akan berbicara ketika kami sudah mendapatkan SPK. Sebenarnya sih waktu mau mendapatkan SPK itu ketika kami diundang ke pos, untuk apa? Ketika sudah nyampe di pos, saya orang pertama yang meminta SPK ini. Karena kami ingin jelas posisi kami itu seperti apa. Karena kenapa? Di lapangan kami dibenturkan dengan para sepuh kami, yaitu para RT dan RW. Jadi kan di sini ada yang pertama memang melakukan geotagging, kedua koordinasi. Ketika kami sudah mendapatkan SPK ini, sebenarnya SPK ini SPK lemah karena tidak ada MOU di sini. MOU A sampai Z-nya nggak ada. Dan setelah dilaksanakan pendampingan, punten-punten Pak Ketua, Pak Kadis, kami Karang Taruna dari awal dan neko-neko, ketika dikasih kepercayaan, kami langsung bergerak tanpa anggaran sepeser pun. Kami berangkat dari masyarakat. Nah, ini siang malam kami bekerja karena kami dikasih tanggung jawab. Maka disitulah kami akan menunjukkan rasa tanggung jawab kami, langsung bekerja. Bahkan yang membereskan porsi di kelurahan itu membereskan kita. Nah, sebentar waktu penanganan kami pikir petugas pos Jurubaya itu adalah, kami pikir petugas pos. Ternyata petugas posnya itu hanya sendiri atau 2 orang yang asli petugas pos. Yang data yang kami terima, siapa itu orang-orang ini? Mana SPK-nya? Nah, tahu kami SPK-nya. Jadi pemberian uang tersebut itu nggak segampang mengasih uang kita ke anak kita untuk jajan. Nah, kan lucu ketika langsung bertemu dengan warga untuk pembagian uang tersebut, di binteknya itu 1 jam sebelum pembagian. Sementara di masyarakat itu akan banyak masalah tentang yang meninggal, yang di luar kota. Sementara kami tahu bahwa orang yang meninggal itu adalah tetangga kami. Itu tidak terlayani. Ketika kami tanyakan ke pihak juru bayar yang katanya itu petugas pos, nanti aja di pos. Nah, Anda ini yang di kelurahan siapa? Saya bilang itu. Dolim Anda ketika hak warga tidak dikasihkan. Karena memang kami sudah sepakat Karang Taruna Kota Tasikmalaya ini membatalkan SPK dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. SPK ini saya. Pimpinan pos untuk ke depan mungkin kita bisa bekerja sama lagi. Namun pimpinan yang lagi rumah. Saya sendiri dan para kelurahan mengatur ritme yang harus berjalan supaya tertib, supaya jangan terlalu banyak keramaian. Dan kami para ketua Karang Taruna Kecamatan Taman saling koordinasi dengan pihak polsek, dengan pihak kecamatan. Jadi kami itu selalu dibenturkan. Tuh udah gara-gara Karang Taruna. Sementara kita jangan kemana-mana deh pribadi. Intinya kami ini selalu dibenturkan dengan para sepuh kami yang ada di wilayah masing-masing.
Mengenai tambahan yang lain, silakan. Pada intinya apa yang telah disampaikan oleh teman-teman, pertama ucapan terima kasih Pak Ketua, Pak Kadis dan jajaran pos. Kegundahan hari ini yang pertama, kejelasan, koordinasi dan komunikasi itu yang paling penting. Karena apa? Seperti yang telah disampaikan, untuk koreksi ke depan, ataupun memang ini kegundahan kami, ketidakjelasan tupoksi kami yang tertuang dalam SPK, bahwa di SPK tersebut kami ditugaskan untuk POTD dan untuk mendampingi dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya kami semua Karang Taruna yang mengurus tentang masalah ini. Sehingga di lapangan memang betul apa yang terjadi dan PEM yang dibikin oleh beberapa pihak, seolah-olah Karang Taruna lah yang menerima segala sesuatunya yang menjadi kepanjangan tangan daripada pos tersebut. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti teman-teman tadi katakan, bahwasanya SPK yang telah dibentuk itu hanya sekedar apa ya? Sekedar untuk apa? Gak jelas gitu kan? Maka kami hari ini menyampaikan, ketika misalkan pihak pos menunjuk Karang Taruna sebagai panjangan tangan dengan MOU yang jelas, kemudian dengan tupoksi yang jelas, itu saja. Karena kalau MOU jelas, tupoksi kami jelas, space-nya di mana, insya Allah kami semua meskipun dengan tidak ada apapun, kami sudah bertekad, kami sudah bergerak. Ini bentuk koreksi untuk semuanya. Jika Anda bekerjasama dengan satu pihak, tolong buktikan kejelasan kerjasama itu dengan pihak yang telah Anda tunjuk. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari situ saya menawarkan diri, Pak, sekalian jauh bayarnya dari Karang Taruna. Kenapa? Karena Karang Taruna itu anak-anak wilayah, Pak. Di setiap kelurahan ada. Bahkan saya bilang, kalau misalnya 130.000 penyaluran ini dan kerjasama dengan Karang Taruna full, Pak, itu tidak akan mencapai 1 minggu beres, insya Allah. Kita gunakan Karang Taruna yang di tingkat RW, tidak ada perubahan, dan itu menjadi solutif bagi pos sendiri gitu. Tetapi sayangnya hal itu tidak ada komunikasi lagi, Pak, karena ternyata tidak ada trust dari kantor pos untuk kita Karang Taruna. Makanya tolong sampaikan kepada teman-teman apa yang ada di latar belakang seperti itu, sehingga kami ambigu dengan apa yang hari ini kami lakukan di bawah, Pak. Sehingga kita menjadi bulan-bulanan saja, hanya menjadi kambing hitam di tiap-tiap bulan. Inilah yang hari ini kami datang ke sini juga ingin menyampaikan sekaligus kepada Dewan, mohon untuk support Karang Taruna, karena pemuda hari ini di Kota Tasikmalaya cukup luar biasa, Pak Dewan. Kalau tidak berurus pemuda, Kota Tasik akan bagaimana? Jadi itu kepentingan kami, Pak. Karang Taruna di Kota Tasikmalaya itu sudah besar sekarang, sudah mulai sekarang dari tingkat RW sampai tingkat mohon perhatiannya dari pemerintah, kalau dari Dewan dan sebagainya, supaya kami bisa ada pembinaan dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya membatalkan kerjasama ini bukan hanya karena nilai Rp1.000 di OTG, bukan itu. Karena marwah kita. Kita hanya ingin di beras PKM itu sudah lumayan luar biasa. BNDA saja kita yang pegang, Pak. Undangan itu dari BNDA yang kita fotokopi dan tidak ada distribusi dari pos, Pak, itu. Kita yang terdaftar, kita yang fotokopi. Pos hanya memberikan BNDA dan undangannya kita fotokopi, teman-teman fotokopi, disampaikan satu-satu di pas. Ketika hari ini kita hanya mendapatkan ini dan koordinasi itu tidak ada. Itulah mungkin tambahan untuk ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hari ini kegaduhan yang hari ini terjadi di Karang Taruna bisa diperbaiki ke depannya, sehingga kami juga bekerja sama dengan pos juga struggle, Pak Guru. Struggle dengan apa yang menjadi regulasi kita dengan SPK kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami hormati Pak Ketua Dewan dan para jajaran perwakilan Ketua Dewan.
para anggota yang kami hormati, saya banggakan orang tua kita, Pak Kadis Sosial yang senantiasa terus beliau hadir untuk Karang Taruna. Yang tidak kami hormati dan tidak kami banggakan PT Pos Indonesia. Dan saya banggakan kawan, perlu dipahami bahwa ini adalah representasi sedikit dari anggota Karang Tasikmalaya. Kalau misalkan semua anggota, mungkin ruangan ini tidak akan cukup. Tetapi kita memahami bahwa budaya kita tidak halnya seperti budaya yang lain. Kita menjaga etika, kita menjaga marwah kita agar senantiasa apa yang menjadi substansi persoalan hari ini kita sampaikan kepada kantor pos dan semua publik tahu. Itu menjadi prinsip pertama. Yang kedua, bahwa evaluasi ini tidak dibangun atas dasar emosional yang kita lakukan hari ini. Tapi ini adalah rangkaian kejadian yang memang Karang Taruna sudah sejak 2021 bekerja sama dengan kantor pos. Kita ingat kawan-kawan semua bahwa beberapa rangkaian bantuan ini kan ada beberapa sumber yang disalurkan oleh pemerintah. Pertama melalui Kementerian Sosial, yang kedua bantuan provinsi, yang ketiga APBD. Prinsipnya bahwa karena kita adalah bagian dari instrumen sosial yang senantiasa untuk membantu masyarakat, kita senantiasa sukarela tanpa ampun. Kecuali ketika kita bekerjasama, kita bukan dalam konteks mencari uang yang dianggap pragmatis gitu. Prinsipnya adalah kita membantu pemerintah, karena kita adalah lembaga bagian dari pemerintah. Itu yang pertama. Perlu diketahui Pak Ketua Dewan bahwa di 2001 kita pernah bersama melalui Profil Karang Taruna. Nah, kedua, karena ada MOU yang arahan dari gubernur sehingga kita melakukan kerjasama dengan kantor pos. Tetapi faktanya di lapangan kita sama sekali tidak dilibatkan dari sisi itu. Itu yang pertama. Contoh kasus Cibideng, karena saya di Cibideng. Saya ketemu sama orang tim penyalur, nyata-nyatanya mereka adalah keluarga mantan alumni atau pensiun kantor pos. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhir tahun kemarin kita ditugaskan untuk membantu pendistribusian beras PPKM. Lagi-lagi tanpa regulasi yang jelas per KPM. Ketika kita negosiasi, tetapi pada akhirnya kita naik. Artinya bahwa kenapa kemudian kemarin SPK itu tidak dibuat secara detail? Saya pikir kantor pos ini sudah tidak transparan. Maka harapan kami bahwa persoalan PPNT ini tidak dalam konteks bagaimana dari sisi penyaluran saja, tapi juga Anda harus berani mengeluarkan berapa sumber yang dikeluarkan oleh kantor pos. Tidak ada lagi prasangka yang terjadi di masyarakat, terutama di Karang Taruna. Persoalan hari ini kita hadir di sini, kita tidak pernah terlibat apapun dari sisi distribusi kan gitu. Sehingga ini adalah bagian dari rangkaian puncak kekecewaan kita terhadap kantor pos. Maka saya pikir tidak hanya tetap kita, karena sudah kesepakatan kita bersama bahwa kantor pos harus minta maaf terhadap kita selaku Karang Taruna, sekaligus di hadapan publik bahwa Karang Taruna tidak sama sekali terlibat dari sisi pendistribusian kantor pos tahun kemarin itu di periode ini. Itu yang menjadi keresahan. Yang kedua, dari sisi profesionalisme kantor ini tidak terbangun, tidak baik kan gitu. Tadi misalkan dari teman saya menyampaikan bahwa para petugas yang memberikan itu kan bukan dari kantor kosan gitu ya. Karena memang kejadian di beberapa lapangan juga sama kan gitu. Ada yang tetangganya, ada yang ini kan gitu.
Saya mikir sih ketika misalkan regulasi sudah jelas bahwa kantor pos kenapa tidak misalkan kemarin itu menyalurkannya langsung ke rumah-rumah sekaligus lewat lagi gitu. Sangat simpel gitu. Sehingga persoalan yang timbul adalah terjadinya kerumunan di masyarakat. Hari ini pemerintah Kota Tasikmalaya mencoba untuk mengantisipasi bagaimana pandemi ini bisa turun ke level 2, level 1 kan, tapi juga kantor pos melakukan upaya itu kan, sehingga menuju kerumunan. Ekses dari kerumunan itu tidak hanya ekses dari distribusi, tidak hanya kerumunan, tapi ada beberapa fasilitas kelurahan yang hari ini rusak dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini. Kenapa kita hadir di sini? Kita berharap bahwa ke depan masyarakat, karena dari kemudian itu ya kita yang menjadi korbannya gitu. Maka kenapa kita memaksakan? Sebetulnya ini bukan pesan kita gitu, ini bukan pesan Karang-Taruna, tapi kita dipaksa untuk melakukan ini karena dari awal kantor pos tidak pernah melakukan terbaik terhadap Karang-Taruna. Itu mungkin ke depan harapan kami bahwa ke depan kalaupun memang kantor pos dipercaya untuk melakukan distribusi penyaluran bantuan sosial ini secara matang, baik itu sisi teknis, sisi regulasi ini bisa dimakan di yang adakan. Itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Pak Bos. Sing tarik itu kan. Sing tarik ke awak. Awak tuh sing tarik kan. Sing tarik. Nasi kan gambarnya. Sing tarik. Tarik. Sorana tarik kan. Tarik. Bapak Ibu, mohon berterima bahwa kita terima itu. Memang itu dari evaluasi kita untuk perbaikan kita ke depannya. Ketika kita ditunjuk lagi oleh pemerintah dalam hari ini Kemensos dalam penyaluran bantuan berikutnya. Hari ini, minggu ini, itu kita ada evaluasi dengan Kemensos. Apakah penyaluran melalui pos efektif atau tidak, itu diputuskan oleh Kemensos, bukan melalui PT Pos, karena kita sifatnya penerima tugas Pak. Kita diberi tugas oleh pemerintah, bukan sekonyong-konyong kita yang menjodohkan, tapi pada saat ratas dengan Menko, Menteri Keuangan juga, dengan Menteri Sosial, dengan Presiden, diputuskan pada siang itu penyaluran secara tunai melalui PT Pos. Kita dikasih waktu sampai dengan 14 hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari. Ke depan, kita akan perbaiki Pak, dengan waktu yang mepet. Mungkin profesionalitas kita diragukan. Kami sangat menyadari kekurangan kami, dan itu menjadi bahan evaluasi bagi saya dan manajemen saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentang fasilitas kelurahan Pak yang memang rusak ataupun terganggu akibat penyaluran ini, mungkin nanti kita minta datanya Pak Ketua, kelurahan-kelurahan mana. Nanti kita akan data ke kelurahan-kelurahan itu Pak, untuk mendata fasilitas apa yang bisa. Kita sampai saat ini itu belum ada laporan Pak. Bukan berarti kita tidak mau tanggung jawab Pak. Cuma kita selalu SWOT, dalam hal ini dilakukan oleh Ketua Satgas, itu SWOT selalu pada kelurahan-kelurahan. Baik kita yang datang ke kelurahan maupun pihak kelurahan yang datang ke kita, itu belum ada laporan Pak. Mohon kami nanti diberi datanya Pak untuk
hal-hal itu. Kemudian terkait tidak diakomodirnya kawan-kawan Karang Taruna dalam melakukan pencairan tim meninggal dunia. Untuk KPM meninggal dunia dengan kata tunggal itu punah, Pak. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Nanti ketika dia meninggal dunia dan dalam satu kata ada orang lain, boleh diwakilkan, Pak. Tanpa adanya surat kuasa boleh diambil. Yang meninggal itu tidak dilayani. Tidak dilayani. Kan kelurahan menjamin. Kenapa? Itu kan? Itu tidak dilayani oleh pihak kos. Oleh juru bayar itu tidak dilayani. Terus uangnya kemana kan? Kan kami itu di bawah itu tahu bahwa si A itu meninggal, ada keluarganya. Kan tidak sanggup saja datangnya. Kalau misalkan si A itu meninggal, terus tidak kakaknya itu tidak ada, kan ada anaknya, tinggal sandingkan aja, ada binti kan di sini. Nah, disinilah pos itu membintek juru bayarnya dengan satu gang tadi. Mohon maaf, dinas yang lain, contoh BPS mau mendata kakak sendiri yang sudah binteknya itu 3 hari 3 malam, apalagi ini seperti pembagian uang. Jadi itu tidak dilayani, Pak, ya, untuk juru bayarnya. Padahal itu simpel, tinggal ambil kakak keluarganya atau anaknya, kan di situ ada bintiknya yang sudah meninggal, sudah selesai. Kan itu. Ya. Terima kasih. Kami jelaskan sedikit di sini. Ketika itu kata tunggal, kami hanya mengacu ke Kemensos Dirjen PMN. Itu ketika dia kata tunggal, Pak, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Ketika dia kata tunggal, walaupun ada bintinya, Pak, itu dianggap oleh Kemensos itu sebagai punah, Pak. Jadi data itu nanti akan kita update supaya nanti Kemensos akan mengganti dengan kuota keluarga yang lain. Masuk sebentar, Pak. Tidak sama, tidak satu suara si juru bayar di kantor pos. Terus Bapak menyampaikan dengan sangat sederhana, kalau berbicara mohon maaf, lulusan SMP SMA bisa. Tetapi ketika bagian dari pertanggungjawaban semua, kenapa ada hashtag chaos oleh pos? Karena memang terjadi pada hari ini. Gitu ya. Maka bentuk pertanggungjawaban Bapak mau seperti apa? Tidak cukup dengan minta maaf atau menekannya mau seperti apa? Kan itu. 2 kali batch kita ini adanya penyaluran. Masa terulang kembali. Suatu kebodohan apabila jatuh pada orang yang sama. Negara-negara yang digunakan Bapak sebagai kepala kantor pos hari ini mau seperti apa? Dorongan kita sebagai perwakilan dari institusi pos yang harus dijaga marwahnya juga tidak cukup dengan permintaan maaf. Kita pun hadir hari ini bentuk kegundahan yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Urusan tadi MOU dan lain sebagainya ini adalah kebodohan semuanya. Kewajiban dituangkan tapi hak tidak dituangkan. Kan itu ya. Anda menandatangani, Anda lulusan mana kan sudah jelas. MOU itu ketika sudah ditandatangani itu sudah legal formal sebetulnya. Tetapi ini sebuah blunder yang besar sebetulnya. Blunder yang besar. Maka harapannya bentuk pertanggungjawaban Bapak seperti apa? Bapak ditugaskan sederhana, saya sebagai pelaksana tugas betul, tetapi ini melibatkan masyarakat, banyak yang notabene Karang Taruna hadir di tengah-tengah masyarakat.
Untuk itu saya minta secara konkret dari Bapak pertanggungjawabannya, mau seperti apa? Terjadinya seperti ini. Berapa kali Dewan hadir menerima tamu urusan BPNT ini? Komisi 4 berapa kali didatangi oleh teman-teman ormas dan sebagainya? Sebetulnya saya mau dengan ayahanda kami, Kadis, Bapak Kadis hari ini kita hadir seperti ini. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Tapi mohon maaf Pak Kadis, dengan cara ini mungkin bisa mempressure, meminta pertanggungjawaban kepala kos dengan hal seperti ini. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi saya ke depannya untuk memperbaiki diri, terutama diri saya pribadi. Pengunduran diri yang kawan-kawan gaungkan itu tidak mungkin. Karena saya harus melaporkan dulu ke pimpinan saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak akan memuaskan kawan-kawan Taruna, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini sangat memahami apa yang teman-teman sampaikan tadi secara jujur. Secara jujur saya sudah bahkan tadi ini. Kemudian itu harus jadi evaluasi ke depan. Tapi akan lebih mudah kalau misalnya saya bicara pada kesempatan ini. Bahkan di sana Pak Wakil Ketua atau Ketua Besar, saya pertemuan ini menghasilkan sesuatu untuk solusi ke depan. Kami ingin pertemuan yang mulia ini. Mengapa saya katakan mulia? Tentunya sosial kontrol karena luar biasa hari ini. Saya melihat sesuatu yang luar biasa sekarang terlihat, bukan bahasa asing ya, luar biasa dan kami ini tentunya sangat mengharapkan pertemuan hari ini pun bukan hanya bahasa asing dengan juga, jadi kita harus agak dengan sampai dua sudah selesai, tapi kami pun tak bisa mengharap dulu. Sebab malam Jumat kemarin itu kami bahas dengan Pak Sekda, dengan pengelola kita, pimpinan hadir semuanya. Kita undang ketua komisi semuanya. Badan musyawarah kita undang. Kita pun mohon maaf hari ini dari kepala kantor pos itu pun kita bahas secara bersama dan hari ini tentunya kita ada solusi yang terbaik untuk kita. Baiklah Pak Wakil Ketua. Terima kasih Pak Ketua, masyarakat, pimpinan dan anggota. Musibah tadi perwakilan dari kantor pos masyarakat dari pengurus Rangka Taruna seluruh Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Pembahasan BPNT yang tunai jumlahnya yang 600 kemarin. Memang Pak Kantor Pos ini kalau melihat dengan aturan itu harus sampai ke KPK. Di sana ada pemotretan untuk mengevaluasi apakah orang tersebut sekarang kaya
atau seperti apa, atau yang kaya juga jatuh miskin, itu nanti menjadi bahan evaluasi. Tapi kemarin malam waktu dengan Pak Sekda, semua pimpinan bagus juga dengan tergesa-gesanya pembagian BPNT kepada masyarakat yang keluarnya tanggal 19, tanggal 18 itu kan belum ada ya, tanggal 19. Makanya Pak Sekda, Pak Kadis belum tahu berapa jumlah BPNT penerima demokrasi. Belum menyerahkan semua data tersebut, apakah semua diterima atau tidak. Maka muncullah permasalahan-permasalahan seperti ini. Saya singgung kemarin dan waktu itu juga ada Pak dari Pos. Kalau berdasarkan protokol kesehatan sudah jelas. Tapi saya lihat, saya terjun ke lapangan ke kelurahan Gunung Tagara. Saya bersama-sama dengan Karang Taruna, alhamdulillah. Dengan tertib bisa membantu. Saya kira MOU atau kerjasama dengan yang dilibatkan dengan Karang Taruna sudah selesai kan? Gitu kan? Tapi kenyataannya sampai sekarang ini yang harus dievaluasi karena mengerjakan kerjasama dengan suatu organisasi atau yang lainnya ini harus jelaskan jelas. Oke lah, kantor pos ada boleh saja membagikan yang mendekati masyarakat kan seperti itu banyak. Kalau misalnya tidak, tapi tetap laporan untuk ke sana apakah orang tersebut sampai rumahnya foto kan. Saya juga membaca Ibu Risma waktu sekarang ada di Malang itu kan, saya membaca juga. Dasarnya Perpres 63 2017 banyak. Dan juga membaca itu kan gitu kan. Tapi apa dikasih kata seperti ini? Saya sebenarnya Pak Ketua yang hadir ini langsung kepala. Yang langsung di kepala itu langsung. Itu kan yang memberi kebijakan langsung. Dan juga mempertanggungjawabkan MOU tersebut. Karena ini jangan sampai liar, jangan sampai liar permasalahan ini kita. Ada apa ini? Mendampingi atau yang lainnya seperti dulu oleh Ojol kan? Sudah jelas Pak. Ini saya kira tidak muncul saya melihat itu. Ini yang harus diluruskan dan harus juga dibenahi seperti apa. Karena saya mendengar informasi juga dari pusat bahwa BPNT akan terus dibayarnya dengan tujuan apa? Untuk menggairahkan daerah ekonomi, untuk meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. Karena saat pandemi saat sekarang ekonomi Kota Tasik ini sangat besar. Makanya ada kebijakan dari pemerintah seperti itu. Cuman yang mendampingi pos ini yang jelas. Seperti apa gitu kan ya?